Sadat dan seluruh jamaah Masjid As-Salam, khusus pada pembawa acara yang telah memberikan kami kesempatan untuk duduk di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya berkat rahmat dan hidayah Allah lah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah kita masih diberikan keimanan, keislaman oleh Allah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah angkat derajat kita, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua hal atau dua golongan yang akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yang pertama orang-orang yang beriman, dan insyaallah kita yang hadir di sini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua orang-orang yang diberi Allah ilmu. Insyaallah hadirnya kita di sini kelak setelah adanya nasihat ini, saling menasihati ini, ilmu itu Allah turunkan, Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita berada di sini, berada fi sabilillah, berada di jalan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar pergi untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini sampai kita pulang kelak, kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita berada di jalan, ingin berkunjung ke suatu rumah atau ke saudara, ke teman kita, tentunya perjalanan kita terjamin. Yang kita tidak tahu jalan, nanti dikirim, oh ya ini alamatnya, dikasih tahu. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan ini kita berada di jalan yang memiliki seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh yang ada di bumi. Kita berada di jalannya, maka tentunya semua yang ada akan terjamin olehnya. Dan insyaallah semua yang dijamin itu memang benar-benar kita harapkan adanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu, yang tentunya dengan ilmu ini kita dapat membuka jalan, mendapat mengetahui ilmu-ilmu sehingga kita diberi petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di akhir kelak syafaatnya kita dapatkan agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirah, khususnya Ustaz Bapak Hasan yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk di sini. Yakni duduknya saya di sini tidak lebih adalah untuk menasehati, khususnya menasehati diri saya sendiri, dan umumnya menasehati semua yang hadir di sini, karena sesungguhnya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Berasal dari bahasa Arab manusia, insan, nasya yansa, berasal dari kata lupa. Memang kita ini tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau memang kita salah, kita lupa, manusiawi. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah lupa, artinya malaikat.
Tentunya kita selalu sering melakukan kesalahan-kesalahan, hingga kita sebagai manusia harus saling mengingatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, Allah katakan, sudah Allah tentukan bahwasanya semuanya merugi. Masya Allah. Tapi ada yang tidak merugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Gimana caranya kita bisa beriman dan beramal soleh? Kita kan orangnya lupaan, selalu lupa. Kemudian selanjutnya di ayat tersebut Allah teruskan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, biar kita nggak lupa, kita saling menasihati, saling mengingatkan tentang kesabaran dan juga kebenaran. Kehadir kita di sini, kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Mungkin nanti setelah pengajian ini ada hal-hal yang pernah kita sampaikan, kita belajar, saya sendiri lupa mungkin, atau jamaah sekalian lupa. Mari kita saling mengingatkan agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang bermanfaat dan tidak merugi di akhir kelak. Alhamdulillah, hadirin wal hadirah jamaah Masjid As-Salam, telah sama-sama kita sholat subuh berjamaah tadi di masjid ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini, hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kurang lebih sudah tanggal 5 atau tanggal 6 sudah memasuki bulan Sya'ban. Artinya kita sudah melewati bulan Rajab dan akan bertemu dengan bulan setelah bulan Sya'ban. Bulan apa itu Bapak Ibu? Bulan Ramadan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjumpai, dapat merasakan indahnya, nikmatnya, berkahnya, maghfirahnya Allah di bulan Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menjelaskan, beliau mengartikan bulan Sya'ban terdiri dari 5 huruf, Sya atau Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Yang mana artinya Sya'ban, Shin artinya syarafun, kemuliaan. Ain, uluhun, artinya ketinggian atau derajat yang tinggi. Ba, birrun, kebaikan. Kemudian alif, ulfatun, berasal dari kata alif, yaitu kejinakan, lembut, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir huruf nun, nurun, cahaya. 5 hal ini berada di bulan Sya'ban, yang mana barang siapa yang menghormati, menjalankan ibadah, benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah di bulan Sya'ban ini, insyaallah akan mendapatkan 5 hal ini. Akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, akan Allah tinggikan derajatnya, akan Allah berikan kebaikan-kebaikan, dan juga Allah akan menjadikan dia hamba yang taat, dan akan Allah beri cahaya dalam dirinya. Lalu bagaimanakah cara kita menghormati, cara kita menjalankan bulan Sya'ban ini dengan baik? Yaitu salah satunya adalah dengan mempersiapkan datangnya bulan selanjutnya, yaitu bulan Ramadan. Masya Allah. Kita persiapkan datangnya bulan yang sangat mulia di bulan yang mulia. Kita persiapkan datangnya bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini dengan salah satu caranya, yaitu dengan mengurangi kegiatan-kegiatan duniawi. Mungkin selama 11 bulan dari bulan Syawal kita sudah berbahagia. Syawal tahun yang lalu kita sudah berbahagia. Setelah berpuasa Idul Fitri kita sudah berbahagia. Mungkin sudah lupa yang tadinya bulan Ramadan kita banyak tadarus, membaca Al-Quran, mendengar ceramah-ceramah, banyak kultum sana sini. Kemudian sudah mulai meredup, berkurang baca Qurannya, mendengar ceramahnya, hadir pengajiannya berkurang. Maka di bulan Sya'ban ini kita persiapkan di bulan Sya'ban itu untuk menyambut bulan Ramadan, agar nanti nggak kaget. Nanti di bulan Ramadan, aduh, saya udah lama nggak baca Quran, yang lupa lagi. Aduh, udah lama nggak dengar pengajian. Kalau ikut pengajian, pegal-pegal kesemutan kakinya, Masya Allah. Maka di bulan Sya'ban kita persiapkan dengan mengurangi
Kalau menghilangkan mungkin sulit, mengurangi sedikit-sedikit. Oh, ini udah bulan Ramadan nih, saya perbanyaklah baca Quran. Yang tadinya belum pernah baca mungkin baca 1 lembar, kemudian setengah juz, 1 juz dan seterusnya. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita benar-benar sudah terfokus untuk ibadah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama bisa merasakan, menikmati berjumpa dengan bulan Ramadan yang sangat mulia di sisi Allah. Terkait bulan Sya'ban, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bulan Sya'ban ini saling terlupa oleh kita semua. Karena bulan Sya'ban ini tidak terlihat kemuliaannya. Tidak begitu disebutkan oleh Rasulullah dengan jelas. Yang benar-benar kita tahu jelas bahwasanya bulan setelah bulan Sya'ban, bulan apa? Bulan Ramadan. Benar, kita tahu, Masya Allah, bulan Ramadan sangat mulia. Dan bulan sebelum bulan Sya'ban juga kita tahu salah satu dari bulan haram, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu dari bulan yang disebutkan oleh Allah bulan-bulan haram, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, bulan Rajab ini kita tahu sangat mulia. Di sana diturunkan perintah untuk ibadah, yaitu sholat. Begitu mulia. Tapi di bulan Sya'ban ini terkadang lupa. Bulan Sya'ban ini belum disebutkan. Padahal bulan Sya'ban juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rajabun syahrullah ta'ala wa Sya'banun syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Sya'ban ini benar-benar bulannya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad memuliakan bulan Sya'ban ini, sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa, tapi tidak terus-menerus. Pernah berpuasa selama 1 bulan full di bulan Sya'ban. Masya Allah, sangat luar biasa Rasulullah memuliakan bulannya. Mengapa dimuliakan oleh Rasulullah? Karena di sepertiga malam, di malam hari, orang yang sholat tahajud lebih mulia dari yang lainnya. Mengapa lebih mulia? Karena jarang, sedikit yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, karena sedikitnya itulah, karena jarang yang melaksanakan, sehingga perbuatan ini, ibadah ini berat. Yang berat ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi hamba-hamba yang mampu melaksanakan. Begitu pula bulan Sya'ban yang jarang orang memuliakannya, maka orang yang memuliakan bulan Sya'ban adalah benar-benar orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kembali kita berdoa Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita juga bisa kembali bertemu dengan bulan Sya'ban tahun yang akan datang, bahkan Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hidup kita ini seperti duduk di tepi sungai. Di tepi sungai itu banyak apanya Bapak Ibu? Kalau di sungai ada apanya? Ada air, benar ya. Kalau sungainya kering nggak ada air. Tapi kita ini hidup di tepi sungai. Ibarat kita duduk di tepi sungai hidup kita ini. Sungai itu airnya mengalir ke atas atau ke bawah, Bu? Ke bawah, betul ya. Ke yang lebih rendah. Air kalau sudah mengalir ke yang lebih rendah, ke bawah, tidak akan pernah naik ke atas. Kalau naik ke atas keajaiban, Masya Allah. Maka air kalau sudah mengalir ke bawah, dia akan terus mengalir melewati kita yang sedang duduk di tepinya. Tidak akan pernah naik ke atas. Begitu pula hidup kita. Waktu-waktu yang telah berlalu, begitu cepatnya waktu kita rasakan, tidak akan pernah terulang kembali waktu itu ke waktu-waktu yang telah kita rasakan yang lalu. Bahkan 1 detik yang lalu pun tidak terulang kembali, terus mengalir. Maka kalaupun di tahun yang akan datang Sya'ban tetap ada, kita belum tentu ada.
Di tahun depan Sya'ban ada, kita juga ada, kesehatan belum tentu ada. Di tahun depan bulan Sya'ban ada, kita ada, kesehatan ada, tapi na'udzubillah, iman dan Islam dalam hati kita belum tentu ada. Mudah-mudahan di tahun depan bulan Sya'ban kembali ada, kita pun tetap bertemu dengan bulan Sya'ban, kesehatan juga ada, dan iman Islam kita tetap tertempel kuat di dalam hati kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu-waktu yang telah berlalu memang tidak bisa kembali, sebagaimana peribahasa Arab, lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka di bulan Sya'ban ini, sebelum kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana tentunya yang paling utama di bulan Ramadan ini ibadahnya yang beda dengan bulan-bulan lain adalah berpuasa di bulan Ramadan, yaitu wajib. Kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ini enggak semuanya harus semua umat Islam wajib, tidak. Tapi ada beberapa pengecualian. Seperti firman Allah, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau dalam perjalanan yang tidak mampu berpuasa pada hari itu, boleh diganti dengan hari lain. Begitulah rahmat Allah kepada hambanya. Apabila kita sulit, boleh tidak melaksanakan, tapi diganti kalau kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali yang sanggupi. Kalau dia sanggup puasa, wajib berpuasa. Tapi kalau nggak sanggup, tidak apa-apa tidak berpuasa, tapi diganti di lain waktu. Tapi kalau diganti di lain waktu dia tidak sanggup, nggak apa-apa juga. Ada lagi lanjutannya. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau di bulan Ramadan sakit, tidak mampu berpuasa, bulan Syawal semakin parah sakitnya. Terus semakin parah, sehingga kembali di bulan Ramadan akan bertemu belum sembuh juga. Maka boleh diganti dengan memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskinnya seperti apa? Seperti apa yang kita makan. Jangan memberi hal yang kita saja nggak mau makannya, diberikan kepada orang lain. Jangan. Dan jangan juga yang terlalu mahal yang kita tidak sanggup memberikannya. Maka memberikannya sesuai apa yang kita makan, kita berikan kepada orang fakir miskin, karena mengganti fidyah kita yang tidak sanggup berpuasa karena sakit setahun penuh. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan ini, bagi kita yang belum atau masih memiliki hutang, segera kita lunasi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hutang kepada Allah ini fadainullahi haqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dilunasi atau ditunaikan. Kalaulah kita punya hutang sama tetangga, teman atau saudara, kita mau ketemu malu, aduh, ntar ditagih lagi. Mau tetap muka malu. Kalau kita ketemu sama hambanya Allah aja kita punya hutang, kita malu, apalagi nanti kita bertemu kepada Allah, kita masih memiliki hutang sama Allah. Masya Allah, gimana kita menghadap Allahnya? Tentu lebih malu kita kepada sang penciptanya manusia, makhluk, yang mana kita bertemu makhluknya pun kalau memiliki hutang kita malu. Jamaah hadirin hadirah rahimakumullah, bulan Sya'ban benar-benar dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dan sebagaimana kita ketahui di bulan Sya'ban ini ada yang namanya bulan pertengahan atau hari pertengahannya itu terkenal dengan nisfu Sya'ban. Begitu diperhatikan oleh Rasulullah, dan Allah pun begitu memperhatikan bulan atau nisfu Sya'ban ini. Yattali'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musya'idin. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memantau, melihat, memperhatikan seluruh hamba, dan juga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya kecuali dua. Na'udzubillah. Dua golongan ini, dua orang ini tidak Allah ampuni dosa-dosanya.
Siapakah mereka? Kecuali orang-orang yang musyrik dan juga musyain, orang-orang yang belum menyambung silaturahim. Orang-orang yang musyrik bagaimana agar diampuni Allah? Seluruh dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah kecuali dosa musyrik. Tapi begitu rahmatnya Allah, begitu rahimnya Allah, Allah tetap mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Dengan cara orang yang musyrik ini yatubu ilallahi taubatan nasuha. Dia benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa yang sangat besar dan tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yaitu kemusyrikan. Dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita selalu membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kita sebagai hamba menyembah kepada Allah, dan juga kalau butuh pertolongan kita mintanya sama Allah. Jangan sampai kita menyembahnya pada Allah, tapi kalau minta pertolongan sama pohon atau sama mbah-mbah mungkin. Mbah, saya pengen kaya. Kita minta sama Allah yang mempunyai segalanya. Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mengetahui, Maha bisa melakukan segalanya. Maka kita meminta segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum itu kita beribadah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang belum bersilaturahim, belum menyambung silaturahim. Mungkin setelah bulan Ramadan, bulan Syawal kita banyak silaturahim ke sana ke sini. Tapi ada juga mungkin yang dari setelah bulan Syawal ke saat ini ada beberapa orang, saudara, teman atau keluarga yang telah terputus silaturahimnya oleh kita. Maka sebelum memasuki bulan Syawal, bulan Ramadan, mari kita kembali menyambung silaturahim kita dengan keluarga yang utama, kemudian saudara-saudara kita dan teman-teman terdekat kita kemudian. Dan kita isi pertengahan atau nisfu Sya'ban ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya ibadah. Karena kita sebagai hamba nanti di akhirat hanya dua tempat kita berada, yaitu surga dan neraka. Tentunya dari banyak ulama, banyak ustaz, para kiai yang telah menjelaskan, pasti pilihan kita pilih pada ingin masuk surga tentunya, insyaallah. Dari berbagai macam yang disampaikan oleh para kiai, para ustaz, para ulama, tentu kita memilih surga karena semua yang disampaikan keindahan, kenikmatan. Tapi yang namanya neraka disampaikan sangat kejam, pedih, siksanya besar, tentu kita memilih yang nikmat. Banyak cara kita untuk meraih surga. Salah satunya sabda Rasulullah SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa tusalli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin. Tebarkanlah salam. Jadi tandanya kita orang muslim, kalau bertemu dengan sesama muslim kita mengucapkan salam. Mungkin kalau orang Inggris bertemu orang Inggris pagi-pagi good morning. Orang Lampung apalagi, kalau orang ini apalagi banyak. Setiap orang memiliki khas masing-masing. Khas kita sebagai orang muslim, apabila bertemu dengan saudara kita, kita mengucapkan salam, yaitu dengan berbunyi assalamualaikum. Itu yang singkatnya, kalau mau yang panjang ada lagi. Kemudian at'imut ta'am, bagikanlah ta'am. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat keberkahan ta'am dengan hadirnya kita di sini. Insyaallah yang memberikan ini dan yang memakan, kita semua mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasilul arham, kemudian sambung silaturahim. Karena kita ini semuanya berasal dari satu kakek dan nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Semua kita ini bersaudara. Ada saudara dekat, ada saudara jauh. Ada yang saudara dari Nabi Adam. Saya ini saudaraan sama Pak Presiden. Saudara dari mana? Dari Nabi Adam. Ya semua memang kita keluarga, memang kita bersaudara. Maka kita sambungkan kembali tali persaudaraan kita ini, tali silaturahim kita ini.
Dan terakhir, syarat kita masuk surga adalah, atau ciri-ciri orang yang akan masuk surga, tusolli wan nasu niyam, salat dan orang-orang ketika itu tertidur. Kapan itu? Itu salatnya yakni ketika salat tahajud. Orang-orang nyenyak, tidur, mimpi jadi apa, mimpi seperti apa. Tapi kita akrab dengan Allah, kita bersama Allah, memohon kepada Allah, dan waktu yang sangat mulia, yang sangat baik, sebagaimana disampaikan kemarin oleh Ustaz Mumuy, waktu yang paling nikmat, paling baik untuk meminta kepada Allah, yakni waktu malam hari, sepi, tenang, tidak ada suara lato-lato mungkin kalau anak-anak. Malam-malam sepi, hanya ada suara angin. Kita meminta kepada Allah, dan saat itu pun Allah turun. Di sepertiga malam, apabila ada orang yang meminta ampun kata Allah, Allah akan ampuni. Orang yang meminta pertolongan akan Allah tolong. Orang yang berdoa akan Allah kabulkan. Kita di sepertiga malam. Keempat hal ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga dengan salam. Salamun min rabbika, salamun qaulun min rabbikar rahim. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Itu kata malaikat ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin wal hadirah jamaah salat subuh rahimakumullah. Di bulan ini, sebelum kita menyambut bulan Sya'ban, mari kita memperbanyak ibadah kita, karena semua yang kita lakukan di bulan ini, ibadah kita dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti lipatannya lebih besar lagi, ganjarannya lebih besar lagi ketika di bulan Ramadan. Di bulan ini sudah Allah siapkan juga pahala yang berlipat, dan nantinya di bulan Ramadan lebih lagi berlipat. Setiap yang kita lakukan di bulan ini pahalanya berlipat. Kalau kita teruskan ibadah kita sampai ke bulan Ramadan, ibadah itu berlipat-lipat lagi pahalanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama mampu selalu diberi Allah hidayah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua ibadah yang mampu kita lakukan. Dunia ini atau akhirat, kata ulama, akhirat itu seperti apa perbuatan akhirat? Perbuatan akhirat itu yang tidak ada di dunia di dalamnya. Artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan dunia, tapi niat kita untuk akhirat, bukan untuk dunia, maka itu perbuatan akhirat. Kita membuang kerikil dari jalan. Kita berharap dengan membuang kerikil ini saudara-saudara kita tidak terinjak kerikil ini sehingga kakinya tidak sakit. Perbuatan kita itu sebenarnya dunia untuk membantu teman-teman kita. Tapi apabila kita niatkan karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, maka perbuatan ini menjadi perbuatan akhirat yang ganjarannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirin wal hadirah jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini, pagi ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bermanfaat pada kita semua, sehingga kita juga mampu mengambil ilmu dalam kajian pagi hari ini. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa kita saat ini, dan juga dosa-dosa kita yang akan datang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang bermanfaat ya Allah. Engkau angkat derajat kami ya Allah. Engkau jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Saya akhiri apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Semua kebaikan, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.